Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Gara-gara tinta naga dan Phoenix, Harvey harus berhadapan dengan sel naga Outskirt. Agar tidak penasaran langsung saja di dalam gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5965 sampai 5969. Chapter 5965. Seorang wanita tersenyum dan berkata, "Nyonya Osborn, aku akan mengatakan padamu. Kamu harus berhenti bersikap baik kepada siapapun. Kamu selalu baik, dan selalu berpikir untuk memberi orang-orang bodoh ini kesempatan. Kamu ingin mereka menunjukkan nilai mereka. Tapi masalahnya adalah, orang-orang ini berpikir bahwa mereka dapat melakukan sesuatu hanya karena memiliki sedikit kemampuan. Tidak ada gunanya memberikan penghormatan kepada orang seperti itu." Wanita-wanita ini semuanya tersenyum, dan mereka semua membuka mulut untuk memberi saran untuk Andy Quinlan. Tapi sebenarnya, mereka memarahi orang lain. Meskipun mereka tidak menunjuk secara langsung pada Harvey York, tetapi sebenarnya umpatan itu ditujukan untuknya. Di antara kelompok wanita itu, hanya satu wanita berbaju congsam putih yang mengerutkan kening sedikit saat ini. Dia memperhatikan Harvey York dengan seksama. Dia selalu merasa bahwa Harvey York sedikit akrab dengannya, seolah-olah dia telah melihatnya di suatu tempat. Harvey York hendak pergi, tapi sekarang dia hanya duduk dan mengambil sebotol soda di atas meja, membukanya dan meminumnya untuk membasahi tenggorokannya sebelum tersenyum. "Nyonya Osborn, sepertinya kamu tidak sedekat yang kamu kira. Orang-orang sudah tidak menghormatimu, bahkan sebelum kamu selesai mengoceh. Aku tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Tetapi jika seseorang tidak menghormatiku, ketika aku sedang berbicara, aku akan menamparnya apapun yang terjadi. Hanya bisa dikatakan bahwa kamu orang baik." Mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi kelompok wanita cantik itu segera berubah. Mereka terbiasa menjadi arogan di Outskirt, dan yang paling penting adalah karena status khusus mereka. Mereka selalu menjadi satu-satunya yang selalu menyalahkan orang yang lain. Kapan ada orang yang berani menyindir diri mereka di depan mereka secara langsung? Dan penampilan kasual Andy Quinlan sedikit berubah pada saat ini momen. Jelas, tidak terduga bahwa Harvey York akan berani membalas. Dia mengangkat matanya sedikit dan menatap Harvey York. Kali ini tatapannya lebih serius. Dia harus mengakui bahwa Harvey York terlihat seperti berusia awal 20-an, wajahnya tegak, temperamennya dingin, dan pribadinya memiliki rasa yang tak terlukiskan. Andy Quinlan berpikir, temperamen seperti ini mungkin tidak menarik bagi gadis kecil. Tetapi bagi orang-orang berpangkat tinggi yang terbiasa melihat dunia dan sudah melewati banyak hal. Terutama orang-orang berpangkat tinggi, itu diperkirakan itu seperti racun. Ini akan membuat ketagihan, dan rasanya manis. Jika aku belasan tahun lebih muda, aku mungkin akan menemukan cara untuk menjaga kulit putih kecil ini di kamar pribadiku. Bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa, tidak buruk untuk membiarkan dia membasuh kakiku setiap hari. Dan dalam situasi seperti itu, Harvey York tetap tenang, tampaknya tidak menyadari bahwa dia baru saja secara tidak sengaja menikam sarang lebah. "Aku menyukai karaktermu." Andy Quinlan menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran buruk dalam dirinya. "Karena kamu tidak ingin pergi, maka kamu bisa menunggu di sini. Jika kamu beruntung, Neil Osborn mungkin akan kembali jam 10 malam ini. Selama kamu menunggu. Tentu saja, jika kamu tidak beruntung, mungkin Neil Osborn tidak akan kembali ke rumah selama setengah bulan. Itu akan sangat memalukan untukmu." Karena itu, Andy Quinlan berdiri dan meregangkan tubuhnya. "Kali ini, aku akan memberimu kesempatan untuk menunggu. Tapi lain kali, tanpa persetujuanku, bahkan seekor anjing yang ada di pinggir jalan tidak bisa memasuki pintu rumah ini." Chapter 5966. Tidak perlu untuk itu. Harvey York tersenyum. Lagi pula, Wakil Osborn dan aku belum pernah bertemu satu sama lain. Karena kami tidak bisa melihat satu sama lain, itu berarti kami tidak berjodoh. Jika itu masalahnya, lupakan saja. Aku datang ke sini karena Wakil Presiden Osborn mampu menegakkan hukum tanpa memihak kemarin. Ngomong-ngomong, aku punya tinta naga dan Phoenix yang berharga dari dinasti Bright. Itu bukan sesuatu yang berharga, tapi itu sangat langka. Aku memberikan hal ini kepada Wakil Presiden Osborn, sebagai sedikit dari hatiku. Aku harap Wakil Osborn dapat berperilaku seperti ini di masa depan, dengan warna hitam dan putih yang jelas. Setelah berbicara, Harvey York meletakkan kotak hadiah di tangannya di atas meja, lalu berbalik dan pergi. Hal ini membuat Andy Quinlan dan yang lainnya tertegun sejenak. Dia bagaimanapun membual tentang hadiah ini. Lagi pula, dia mencoba mendapatkan penghormatan dari Neil Osborn. Beraninya dia memainkan trik ini di depan kami. Andy Quinlan awalnya memiliki pendapat positif tentang Harvey York, tetapi pada saat ini, dia langsung membencinya Harvey York tanpa batas. Dia meraih kotak hadiah di atas meja dan membantingnya ke tanah dengan keras. "Prak, ambil barang-barangmu dan keluar dari sini."
Harvey York melirik tinta naga dan Phoenix yang berserakan di tanah, lalu berbalik dan pergi. Meskipun tujuannya datang hari ini belum tercapai, dia memiliki dasar pemahaman tentang gaya berlebihan keluarga Neil Osborn. Dan wanita di Chongsam polos itu masih mengerutkan kening pada saat ini. Dia sepertinya telah melihat foto di ponsel putrinya. Dulu hanya tampilan belakang, tetapi mulai tumpang tindih dengan sosok orang di depannya. Tidak lama setelah Harvey York pergi, sebuah mobil berbendera merah perlahan melaju ke area villa garasi. Seorang pria parubaya berseragam putih dengan wajah yang tegas mengendarai mobil ke bawah, dan kemudian datang dari garasi ke lobi villa. Ketika dia melihatnya muncul, Andy Quinlan langsung menahan ekspresinya dan berkata sambil tersenyum. "Neil Osborn, kamu akhirnya kembali. Kenapa kamu tidak pulang lebih awal? Kamu tidak tahu betapa sialnya hari ini." Seorang anak laki-laki berbulu datang untuk memberimu hadiah sepotong tinta naga dan Phoenix. Betapa tidak menyenangkannya hari ini. Adapun wanita dan pria lainnya, semuanya menurunkan alis mereka dan memanggil wakil Presiden Osborn. Neil Osborn sedikit mengangguk dan berkata ringan. Tidak peduli apa yang dia kirim kembali, rumah kita. Sebelum dia bisa selesai berbicara, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan matanya jatuh pada tongkat tinta yang berserakan di tanah. Dia menggigil dan melangkah maju, mengambil tongkat tinta dan melihatnya untuk beberapa saat sebelum dia berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah ini yang dia kirim? Kamu menghancurkannya? Andy Quinlan tidak menyadari apa yang salah, tetapi meringkuk bibirnya dan berkata. Hanya sepotong barang rongsokan. Jika aku menghancurkannya, itu akan hancur, apa masalahnya? Ini benar-benar tidak ada yang istimewa. Kelopak mata Neil Osborn berkedut, dan mulutnya sedikit pahit. Ini adalah tinta harta karun favorit Kaisar Yong dari dinasti Bright, dan barang ini tidak lebih dari 10 buah. Tahun lalu di pelelangan Hong Kong, salah satunya muncul, dan harganya $14 juta. Dikatakan bahwa beberapa orang masih berpikir bahwa harganya masih terlalu murah. Berbicara tentang ini, Neil Osborn menghela nafas tanpa daya. Bagaimana dia bisa membayar hadiah ini? Bagaimana cara mengembalikannya? Apa? $14 juta. Andy Quinlan memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Bagaimana bisa seorang anak laki-laki berbulu bisa mendapatkannya? Chapter 5967. Itu dia. Wanita parubaya yang bergaun polos yang baru saja samar-samar mengenali identitas Harvey York, tanpa sengaja menjatuhkan gelas di tangannya. Sementara Neil Osborn menunjukkan nilai harta itu, wanita itu sudah mengenali identitas Harvey York. Dia adalah pria yang mengendalikan setengah dari kekuatan di sini, di Outskirt. Dia juga orang yang keluar sebagai yang teratas di arena Oasis Gurun. Harvey York, Master York. Sehari setelah Harvey York meninggalkan kediaman Neil Osborn, berita tentang dia memberikan tinta naga dan Phoenix pada Neil Osborn segera menyebar seperti api di lingkaran tertentu melalui beberapa saluran. Bagi sebagian orang, ini sama sekali tidak dapat dimaafkan. Kekuatan pemerintah seharusnya hanya digunakan oleh ular lokal, bukan oleh naga seperti Harvey York. From pukul 6 sore, Villa nomor 1 di Gunung Eden. Tepat ketika Harvey York sedang menyiapkan makan malam, dia mendengar deru mesin mobil. Segera setelah itu, selusin sedan Volkswagen hitam berhenti. Mobil-mobil ini terlihat sederhana, tetapi jendelanya masing-masing ditutupi dengan kaca privasi untuk memastikan bahwa hanya orang-orang di dalam mobil dapat keluar. Segera setelah itu, pintu selusin sedan Volkswagen semua terbuka. Lusinan pria berseragam sel naga, sarung tangan putih, dan perekam di dada mereka berjalan turun. Saat mereka turun dari mobil, mereka menyalakan perekam secara langsung. Setelah itu, pria jangkung dan tinggi dengan perut kekar menekan bel pintu villa nomor 1 secara langsung. Segera pintu terbuka, dan setelah Ramona Klein keluar melihat sekelompok orang di depannya, dia sedikit tertegun. Dia kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, apakah ada yang salah? Aku Abner Salow, pemimpin ketiga dari sel naga dari divisi penjara Desert. Kami menerima laporan bahwa seseorang pergi ke rumah Neil Osborn dan memberikan hadiah kepadanya. Dia ingin menyogok wakil Osborn. Dia juga sudah menghancurkan harta karun tinta naga dan Phoenix untuk menjebak wakil Osborn. Ini adalah pelanggaran besar terhadap hukum raja, dan penghinaan terbesar bagi pejabat pemerintahan. Jadi aku datang dengan perintah penggeledahan untuk mencari dan menangkap orang itu. Saat berbicara, Abner Salow melambaikan tangannya dengan keras dan berkata dengan dingin. Lakukan. Mendengar ini, wajah Ramona Klein tenggelam, dan dia berkata, Tuan Salow, aku tidak peduli dari mana asalmu. Tapi ini adalah kediaman pribadi. Aku khawatir, tidak baik mencari sesuka hati tanpa surat perintah. Surat perintah? Identitasku adalah surat perintah terbesar. Abner Salow mengeluarkan kartu kerjanya dari saku dadanya dan menamparnya ke wajah Ramona Klein, lalu melambaikan tangannya dan berkata,
Siapapun yang berani menghambat urusan kantor, lenyapkan tanpa ampun. Pada saat ini, wajah Abner Salow memiliki ekspresi yang dalam di wajahnya. Selama dia mengucapkan sepatah kata pun, semua orang harus patuh. Abner Salow tampaknya memiliki keagungan yang tak terkatakan. Ramona Klein bermaksud untuk berdebat dengannya, tetapi dia terdiam saat melihat Harvey York keluar dari villa sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Sel Naga adalah salah satu dari 4 pilar negara H, dan memiliki hukum mutlak kekuatan penegakan ketika memverifikasi hal-hal tertentu. Saat ini, dia tidak akan bisa melawan Dragon Cell. Jadi Harvey York tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Chapter 5968. Melihat Harvey York menggelengkan kepalanya, Abner Salow tampak lebih bangga. Dia mencibir, lalu melirik ke belakangnya. Segera, lusinan personel berseragam Sel Naga memasuki desa dan mulai menyapu villa nomor 1. Melihat adegan ini, Harvey York tidak menunjukkan banyak ekspresi, tetapi berjalan ke sisi Abner Salow sendiri, dan berkata ringan dengan tangan di punggungnya. Aku baru ke tempat Neil Osborn kemarin, dan hari ini Cell Dragon datang. Apakah seseorang sengaja datang untuk menggangguku? Ada apa? Apakah sebuah kesalahan jika aku pergi ke tempat Neil Osborn untuk bertamu? Abner Salow berkata dengan dingin. Tentu bertamu bukanlah dosa. Tetapi kesalahanmu yang lain, memberikan hadiah dianggap sebagai kejahatan. Kamu mencoba untuk membersihkan kejahataanmu. Apakah kamu tidak tahu berapa harga dan kerja keras untuk menumbuhkan seorang pejabat seperti dia? Tapi kamu penjahat tercela yang selalu ingin meledakkan bantal dalam sebuah hubungan. Kamu sudah menyakiti orang-orang besar itu. Sayang sekali kamu salah perhitungan kali ini. Wakil Bowles adalah naga yang tidak memihak di outskirt. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia menerima hadiahmu? Harvey York berkata dengan ringan. Aku akui, aku memang membawa tinta naga dan Phoenix sebagai hadiah, tapi benda itu sudah hancur, jadi berapapun nilainya, itu tidak ada artinya. Selain itu, kejahatan apa yang sudah aku lakukan sebelumnya? Tidak baik menuduhku melakukan hal semacam ini. Abner Salow berkata dengan dingin. Apakah kamu bersalah atau tidak? Tidak masalah jika kamu mengatakannya, dan tidak masalah jika aku mengatakannya, bukti memiliki keputusan akhir. Harvey York berkata dengan ringan. Sayang sekali tidak akan ada bukti yang kamu inginkan di tempatku. Kamu membawa orang-orangmu. Tidak akan ada gunanya, kecuali kamu hanya akan mempermalukan dirimu dan membuang-buang waktu saja. Abner Salow mencibir. Apakah ada bukti atau tidak, aku yang memiliki keputusan akhir di sini. Saat berbicara, mata Abner Salow dipenuhi dengan rasa dingin yang tidak tersembunyi. Tak lama kemudian, sebuah suara datang dari walkie-talkie di pinggang Abner Salow. Pemimpin Salow, aku menemukan sesuatu. Ada penemuan besar. Ketika Abner Salow mendengar suara ini, dia langsung mencibir Harvey York dan berkata, kamu sudah selesai, kamu sudah mati. Harvey York mengangkat bahu dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia tahu apa yang ada di vilanya, dan dia tidak percaya bahwa Abner Salow bisa menuduhnya dengan kejahatan apapun. Tetapi pada saat wajah Abner Salow ditentukan, Harvey York dengan sabar menemaninya ke villa. Pada saat ini, seluruh villa nomor 1 sangat berantakan, dan sofa kayu terbanting ke lantai. Beberapa petugas berseragam berdiri di pintu masuk ruang kerja dengan bersemangat. Saat Abner Salow muncul, mereka dengan hormat membawanya masuk. Di ruang kerja, beberapa kotak hadiah yang indah dibuka, dan pada pandangan pertama mereka siap memberikan hadiah. Abner Salow meliriknya, dan kemudian mencibir. Tinta Phoenix, kertas beras safir kerajaan, pena serigala Liaodong. Semua ini adalah barang antik. Semuanya sangat berharga. Harvey York, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak bersalah. Bukankah kamu menyiapkan barang-barang ini hanya untuk hadiah? Sekarang semua bukti sudah ada, apalagi yang bisa kamu katakan? Harvey York melirik hal-hal itu, dan berkata dengan ringan. Ada sekitar 4 harta di rumah ini, apakah hanya untuk hadiah? Aku sendiri menyukainya kan? Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Wajah Abner Salow tampak dingin. Chapter 5969. Semua orang di outskirt tahu bahwa hobi terbesar Wakil Presiden Osborn adalah menari dan menulis. Ini awalnya adalah hal yang elegan, tetapi ngengat sepertimu mencoba menemukan kesempatan untuk merusak orang itu. Abner Salow berbicara dengan getir. Kalian para penjahat sangat tak tahu malu. Berapa banyak pejabat yang tidak bersalah telah dihancurkan oleh kalian bajing. Selain itu, tinta naga dan Phoenix milikmu, kertas beras safir kerajaan dan pena serigala Liaodong persis sama dengan tinta harta naga dan Phoenix itu. Jangan katakan bahwa kamu berencana untuk memberikan barang-barang ini kepada Wakil Osborn satu persatu. Apakah ini rencanamu untuk menyuapnya? Orang sepertimu benar-benar sangat memalukan. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Apakah menurutmu barang-barang itu akan diberikan kepada Neil Osborn?
Apakah dia orang yang terlalu besar? Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Abner Salow melambaikan tangannya, dan seseorang membawa tinta naga dan Phoenix yang rusak. Sudah kubilang, benda ini diambil kembali dari rumah wakil Presiden Bowles. Itu benar. Itu salah satu yang kamu berikan. Sidik jarimu ada di sana. Sekarang kami sudah memiliki cukup bukti. Kamu sudah berakhir. Sekarang kamu harus mengakui bahwa hal-hal ini akan diberikan kepada wakil Presiden Bowles untuk merusak reputasinya. Aku masih bisa menganggapmu sebagai orang yang menyerah secara sukarela dan itu akan mengurangi hukumanmu. Kalau tidak, kamu akan tinggal selamanya di dalam penjara naga. Karena itu, Abner Salow membawa tangannya di punggungnya, dengan gerakan benar-benar menggenggam Harvey York. Harvey York berkata dengan ringan, "Jika kamu mengatakan tentang aturan, maka aku akan memberitahumu apa itu aturan. Jika aku ingat dengan benar, memberikan hadiah kepada pejabat memang adalah kejahatan, tetapi itu harus bernilai lebih dari $700. Apakah kamu tidak bisa melihat bahwa barang-barangku tidak lebih dari $700? Aku bukan orang bodoh." Wajah Abner Salow terlihat kusam saat mendengar itu. "Maaf, barang-barang ini benar-benar tidak berharga." Harvey York menyalakan teleponnya dan membuka perangkat lunak belanja. "Aku membelinya secara online, dan itu luar biasa. 4 set, $2,66. Itu bukanlah kejahatan untuk memberikan benda ini sebagai souvenir kan? Apakah menurutmu dengan benda seharga $2,66 ini bisa membuat Wakil Presiden Bowles membengkokkan hukum? Apakah kamu memandang rendah Wakil Presiden Osborn, atau apakah kamu juga memandang rendah diriku?" Melihat pesanan produk di ponsel Harvey York, mata Abner Salow semakin berkedut. Dia tahu bahwa memberikan hadiah itu bukanlah masalah. Tapi perintah di telepon terus menamparkan wajahnya. "HMP. Bagaimanapun, pemberian hadiah adalah kejahatan." Abner Salow juga cepat bereaksi pada saat ini. Dia tidak bisa mendapatkan bukti kuat, tapi dia tidak bisa pergi begitu saja. Pada saat ini, dia melambaikan tangannya secara langsung dan berkata dengan dingin, "Ayo, segel villa nomor 1 dulu. Lalu bawa orang ini ke sel naga, dan periksa secara perlahan. Aku tidak percaya bahwa tidak ada bukti kuat." Mendengar kata-kata Abner Salow, puluhan personel Dragon Cell sedikit ragu, tetapi mereka masih melangkah maju satu persatu. Bagaimanapun, mereka datang dengan misi kali ini. Jika tugas dapat diselesaikan, manfaat bagi semua orang tidak akan berkurang. Tetapi jika mereka tidak dapat menyelesaikan tugas, maka mereka tidak hanya tidak akan mendapatkan apapun manfaat, mereka bahkan mungkin mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Memikirkan hal ini, ekspresi orang-orang ini menjadi dingin dan menakutkan. "Abner Salow, tanpa bukti apapun, apakah kamu akan menangkap orang dengan sewenang-wenang? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sebagai orang dari sel naga, kamu bisa melanggar hukum?" Harvey York menyipitkan mata pada Abner Salow dan membuka mulutnya dengan senyum main-main.